Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan PPT yang saya buat yang berjudul Potensi Bahaya Fisik, Kimia, Biologi. Nah, di situ ada pengertian tentang bahaya fisik. Bahaya fisik adalah potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Potensi bahaya mekanik disebabkan oleh mesin atau alat kerja. Nah, di situ ada peralatan yang menimbulkan getaran juga. Dapat memberi efek negatif pada pekerja. Contohnya loaders, forklift truck, dan pneumatic tools. Nah, di samping itu ada prinsip bahaya fisik. Prinsipnya itu ada 3, yaitu pengenalan kekuatan bahaya yang ada ataupun resiko yang mungkin muncul. Yang kedua, penilaian singkat risiko yang mungkin muncul. Yang ketiga, penetapan secara penentuan tindakan pencegahan serta pengendalian. Nah, itu prinsipnya. Nah, di situ ada penelitian bahaya fisik. Ada 5, yaitu aktivitas rutin dan non-rutin. Yang kedua, aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor. Yang ketiga, pelaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya. Yang keempat, bahaya dan luar lingkungan tempat kerja. Yang kelima adalah bahaya yang timbul di tempat kerja. Nah, di situ ada temperatur yang ekstrim dapat menyebabkan bahaya bagi pekerja, yaitu stres dingin. Nah, di situ stres dingin dapat dijelaskan tentang paparan berlebih pada kondisi beku atau pilek dapat mengakibatkan resiko bagi pekerja. Berarti kalau stres dingin tuh kayak hawanya dingin, bagi pekerja itu tidak baik. Di situ juga ada stres panas. Stres panas di situ adalah pekerja yang bekerja di binatu, toko roti, dapur restoran, pengecoran baja. Nah, di situ stres panas ada efeknya yaitu peningkatan iritabilitas. Yang kedua, dehidrasi. Yang ketiga, heat stroke. Yang keempat, kelelahan panas kronis. Yang kelima, kram, ruam, dan luka bakar. Nah, di situ ada jenis-jenis bahaya fisik, yaitu jatuh, mesin, ruang terbebas, yang terakhir kebisingan. Nah, di situ kan ada bahaya kimia. Bahaya kimia dapat dijelaskan yaitu bahan-bahan yang pembuatan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengamanan menimbulkan atau menyebabkan debu, kabut, dan uap. Nah, di situ ada macam-macam bahaya kimia, yaitu bahan kimia beracun. Bahan kimia beracun itu dapat diartikan sebagai bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau penyebab kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan. Nah, di situ juga ada bahan kimia korosif. Bahan kimia korosif dapat disebut juga sebagai korosif, yang artinya bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lain. Nah, di situ ada bahan kimia mudah terbakar. Nah, di situ bahan kimia mudah terbakar bisa disebut sebagai
flammable. Nah, flammable adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Nah, di situ ada bahan kimia peledak yang disebut eksplosif, yang artinya suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan dalam jumlah dan tekanan yang besar. Nah, di situ ada bahan kimia oksidator atau disebut oksidation, yang artinya suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen yang menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Nah, di situ ada pertolongan pertama bahaya kimia. Yang pertama adalah 1 menit tidak ada iritasi, yang kedua 15-20 menit iritasi sedang hingga parah dan bahan kimia, yang ketiga 30 menit paling korosif, yang terakhir 60 menit basa kuat seperti natrium, kalium atau kalsium. Nah, di situ ada tanda-tanda bahaya kimia, yaitu eksplosif, mudah terbakar, oksidator, korosif, toksisitas akut, berbahaya untuk lingkungan, berbahaya kesehatan atau berbahaya untuk lapisan ozon, yang terakhir bahaya kesehatan serius. Nah, di situ ada beberapa jenis bahan kimia telah dikaitkan dengan fisik dikaitkan dengan efek kesehatan yang merugikan. Yang pertama adalah iritasi kulit, yang kedua produk beracun, yang ketiga luka bakar, yang keempat cedera dari wadah meledak, yang keempat yang terakhir keracunan dari menelan secara disengaja. Nah, di situ ada pengendalian bahaya kimia di tempat kerja. Yang pertama mengurangi atau menghilangkan, yang kedua menjaga sistem ventilasi, yang ketiga praktek kebersihan pribadi, yang terakhir memperkenalkan kontrol administratif untuk menimbulkan paparan bahan kimia. Nah, di situ ada tips umum untuk keamanan bahan kimia, yaitu 1. Selalu membaca label pada botol kimia. Yang kedua, selalu ikut petunjuk dan tindakan pencegahan. Yang terakhir, jangan menggunakan bahan kimia yang Anda tidak yakin apa itu atau bagaimana melindungi diri sendiri. Nah, di situ kan tadi judulnya potensi bahaya fisik, kimia, biologi ya. Yang terakhir bahaya biologi. Bahaya biologi dapat diartikan sebagai potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kuman-kuman penyakit yang terdapat di udara yang berasal dari atau bersumber pada tenaga kerja yang menderita penyakit. Nah, di situ ada klasifikasi bahaya kerja biologi. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan treat again. Nah, klasifikasi berdasarkan treat again itu bisa diartikan sebagai berdasarkan definisi biological agen bahaya kerja biologi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu agen infeksius,
dan yang kedua tumbuhan dan produknya, yang terakhir hewan dan produknya. Nah, di situ kan klasifikasi bahaya kerja biologi kan ada dua. Yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan mode transmisi. Ya, di situ dapat dijelaskan sebagai pengetahuan tentang bagaimana biohazard menular sangat penting untuk memutus rantai infeksi. Nah, di situ ada klasifikasi berdasarkan mode transmisi. Di situ ada proses transmisi, yaitu 1. Langsung di mana infeksi terjadi akibat kontak. Yang kedua, tidak langsung di mana infeksi terjadi akibat kontak dengan bahan kimia. Nah, di situ ada pengendalian secara teknik atau alat. 1. Vaksinasi. 2. Antibiotik. 3. Sistem ventilasi. Yang terakhir peralatan otomatis menggunakan robot. Nah, yang ini yang terakhir pengendalian secara administratif yang bisa diuraikan secara bahaya biologi lah. Yang pertama kebijakan, yang kedua prosedur penyimpanan, yang ketiga training, yang keempat membuat program dalam imunisasi. Nah, ada pengendalian dengan APD. Berarti kita di bahaya biologi itu harus memakai APD ya, pengendalian dengan APD, yaitu 1. Pakaian pelindung, 2. Pelindung mata, yang ketiga pelindung wajah, yang terakhir alat bantu nafas atau respirator.